Bagian yang kedua adalah produsen surplus. Ya. Kalau tadi bagian pertama kita telah membahas konsumen surplus, sekarang kita melanjutkan perkuliahan kita untuk membahas produsen surplus. Produsen surplus ini adalah ukuran jumlah yang dibayar penjual nih ya, jumlah yang mau dibayar oleh penjual untuk satu barang dikurangi dengan biaya yang dia keluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Ingat ya, penjual itu bertindak sebagai produsen. Berarti dia akan menghasilkan barang. Menghasilkan barang ini akan mengeluarkan biaya. Tentunya ketika dia mau menjual barang itu ke pasar, ketika dia mau menentukan harga, apakah dia mau menjual barangnya atau tidak, ya, melepaskan barangnya ke pembelinya, dia akan berhitung atas biayanya ini. Jadi ukurannya dia adalah biaya yang dia keluarkan untuk menghasilkan barang. Ya, kalau semakin kecil biaya yang dia keluarkan, maka dia akan menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Semakin tinggi biayanya dia, maka dia akan menetapkan harga yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena si penjual itu, si produsen itu mengharapkan keuntungan. Keuntungan dari mana? Keuntungan atas harga barang yang berlaku di pasar dengan biaya yang dia keluarkan. Ya, dia keluarkan. Berarti kalau demikian produsen surplus itu adalah suatu ukuran terkait dengan kelebihan antara, surplus lebih ya, kelebihan antara harga yang berlaku di pasar dengan biaya yang dia keluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Katakanlah demikian. Izin ya, saya menggunakan ini. Oh, jangan, itu sudah pakai, saya menggunakan ini. Nah, katakanlah untuk menghasilkan masker ini, saya mengeluarkan biayanya 1.000. 1.000 ya, 1.000 nih. 1.000. Ketika harga saya mau jual ini ke pasar, ternyata harga di pasar itu hanya 1.200, bukan hanya 1.200, padahal biaya yang saya keluarkan 1.000, saya mau jual nggak barang ini? Mau, karena saya sudah punya kelebihan, saya punya lebih 200, itu namanya surplus saya. Tapi ketika barang ini saya hasilkan 1.000, masker ini 1.000 harganya per unit ini gitu ya, kemudian saya mau jual ini di pasar, harganya hanya 900. Berarti saya kan tidak mendapat surplus. Biayanya saja 1.000. Masa dihargai hanya 900, maka belum tentu terjadi transaksi. Oleh karena itu, transaksi terjadi ketika nih ya, harga yang berlaku di pasar itu lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh si penjual. Semakin besar surplus itu, semakin besarlah keinginan si penjual untuk menjual produknya di pasar. Oleh karena itu, saya katakan demikian, semakin besar selisih antara harga yang berlaku di pasar dengan biaya yang dikeluarkan oleh si penjual, itulah yang ukurannya surplus, maka pasar itu akan semakin ramai. Kenapa semakin ramai? Karena semakin banyak penjual yang mau berpartisipasi di pasar. Maka produsen surplus itu mengukur manfaat, mengukur kelebihan yang diterima oleh si produsen atas harga yang berlaku di pasar dengan biaya penjual. Produsen surplus. Semakin besar surplusnya, semakin banyak penjual yang akan mau menjual di pasar, dan penjualnya semakin sejahtera. Ya, itulah produsen surplus. Selisih antara harga barang yang berlaku di pasar dengan biaya yang dikeluarkan oleh si penjual. Bagaimana caranya itu kita jelaskan. Mari kita ambil contoh demikian. Ada 4 penjual atau produsen di pasar dengan biaya per unitnya sebagai berikut.
Si Mary menghasilkan barang X itu dengan biaya per unit 900. Si Frida dengan biaya per unit 800. Si Georgia dengan biaya produksi 600 dan si Grandma dengan harga biaya per unitnya 500. Dari angka-angka ini saya boleh katakan kalau seandainya mereka boleh menetapkan harga masing-masing, pastilah si Mary menetapkan harga yang lebih besar dari 1.900. Si Grandma lah yang punya posisi yang lebih baik pasar. Karena dengan biayanya dia 500, dia boleh menjual harga yang lebih rendah. Sehingga si Mary, si Frida, si Georgia tidak akan bisa menjual di pasar. Kalau mereka tidak mau menanggung rugi. Misalkan si Grandma menetapkan harga 550. Satu-satunya penjual si Grandma. Si Georgia tidak ya. Oke, ini adalah 4 produsen dengan cost per unit. Mary 900. Frida 800, Georgia 600, and Grandma 500 ya. Oke, mari sekarang kita cek. Misalkan jika harganya itu 910 dah. 900 atau more, lebih dari 900. Katakanlah 905. Apakah si Mary mau menjual? Mau. Karena biayanya 900. Si Frida, apalagi si Frida mau. Dia pasti akan menjual barang karena dia akan dapat untung. Si Georgia, dia mau. Si Grandma juga dia mau. Kalau di atas 900. 900 atau lebih. Gitu ya. Sekarang, berikutnya. Jikalau harganya antara 800 sampai dengan 900. Katakanlah dia misalnya adalah 850. 850. Siapakah yang mau menjual barangnya? Si Mary mau? Tidak mau. Si Frida mau, karena unit for cost-nya dia 800. Georgia mau, si Grandma 500. Berarti sekarang ketika harga 850, hanya ada 3 penjual di pasar. 3 penjual di pasar itulah Frida, Georgia, dan si Grandma. Sekarang ketika harganya 600 sampai, ketika harganya sekarang adalah 650. Say for example 650 ya. Siapa yang akan mau menjual di pasar? Who's be the sellers? Mary mah tidak, Frida tidak. Yang ada siapa? Georgia dan si Grandma. Makanya akan ada 2 penjual di pasar. Sekarang jika harganya itu adalah jika harganya sekarang adalah 550. 550. Hanya si Grandma yang akan mau menjual di pasar. Karena dia masih punya kelebihan. Punya surplus sebesar 50, yang lainnya tidak lagi. Sehingga ketika harganya dia adalah 550, hanya 1 penjual. Kalau kurang dari 500, tidak ada penjual sama sekali. Karena harga di pasar sudah lebih kecil dari unit cost-nya. Atau cost per unitnya. Oleh karena itu sekarang mari kita cek, semakin tinggi harga di pasar, semakin banyak jumlah yang akan dijual. Itulah kemarin kan hukum penawaran kan? Hukum penawaran kan begitu. Jika harga meningkat, ya, when the price increase gitu kan, the quantity supply will increase, kan begitu ceritanya kemarin. Ini dia, ini adalah pembuktiannya itu. Karena semakin tinggi harga di pasar, surplus produsennya akan semakin besar. Akan semakin banyaklah orang yang mau menjual di pasar. Kontrari tadi ya, dengan yang di permintaan toh, ingat dulu permintaan. Kalau harga naik, jumlah yang diminta akan turun. Kalau harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Tadi udah kita jelaskan itu. Ketika harga dia naik, willingness to pay, makin lama tidak sanggup lagi untuk membeli barang itu, maka jumlah yang diminta akan. Bagaimana kita mengukur yang namanya menghitung sekarang adalah produsen surplusnya? Saya coba cek begitu. Oke. Saya pakai ini dulu supaya mudah. Nah, pakai ini. Ketika harga 950, si Mary akan beli 1, tak? Si Mary akan jual 1, Frida jual 1, Georgia jual 1, Grandma jual 1. Si Mary akan dapat surplus berapa? 900 dikurang 950 dikurangi 950.
Si Frida 150, si Georgia 350, si Grandma 450. Maka total produsen surplus adalah produsen surplus si Mary yang 50 tambah 150 dari Frida, tambah 350 dari Georgia, tambah 450 dari Grandma. Sekarang kalau harga turun menjadi 850, ingat kurva hukum penawaran. Kalau harga turun, jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Mary masih jual enggak? Tidak jual lagi. Karena harganya udah di bawah biaya per unitnya. Si Frida yes, si Georgia yes, Grandma yes. Berapakah surplusnya? Frida hanya dapat surplus 50 saja, karena harga 850 ya. Georgia harga 850, dia biayanya 600, dia surplus 250. Grandma 500, harga di pasar 8,5, dia surplus 350. Maka total surplus untuk 3 penjual ini adalah 50 ditambah 250 tambah 350. Begitu cara menghitung produsen surplus dengan menggunakan hitung-hitung seperti ini ya. Katakanlah sekarang say for example price decrease to be $600. Frida tidak mau jual barangnya, Mary juga tidak mau jual barangnya, Georgia mau. Karena dia persis harganya. Jadi dia anggaplah dia nggak apa-apa. Labanya 0, surplusnya 0, tapi dia yang penting barangnya laku. Hanya si Grandma satu-satunya. Dia akan menjual 1 unit, kemudian dia akan memperoleh surplus 100. Lihatlah tadi. Ketika harga turun, jumlah yang ditawarkan akan turun. Ya kan? Karena si Mary tidak mau jual barang, si Frida nggak mau jual barang. Yang jual barang tinggal Georgia dan Grandma. Lagi-lagi, tabel sederhana ini bisa membuktikan bagaimana hukum penawaran itu berlaku. Ya. Itu cara menghitungnya. Bagaimana kalau saya menggunakan kurva supply untuk mengukur surplus produsen? Sama seperti yang tadi untuk permintaan. Kurva supply, ingat nanti akan kita pelajari ya, akan kita pelajari nanti setelah UAS. Kurva supply itu adalah menggambarkan sebetulnya marginal cost-nya. Marginal cost when average variable cost itu adalah greater than 0. Tapi nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Hanya sekarang ingat dulu kurva supply itu adalah representasi dari kurva biayanya. Kurva biayanya. Berarti produsen surplus itu adalah area di bawah harga. Area di bawah harga di atas kurva penawaran. Itulah surplus produsen. Kalau saya gambarkan demikian, inilah misalkan supply-nya kita. Supply ya, ini kurva supply. Tadi katakan di atas kurva supply, semua di atas sini nih, yang ini nih, ya. Ini di bawah ya, nak, ya, di bawah. Ini di atas ini. Ya, di atas kurva supply. Kalau katakan harganya di titik sini, berarti di bawah garis harga. Ini kan harga di garis harga. Berarti kan di bawah ini semua nih, bawah ini semua. Maka produsen surplus itu di bawah garis harga, di atas kurva penawaran, maka ada daerah ini nih, segitiga ini, segitiga A, B, C. Berarti berapakah luasnya ini? Lagi-lagi kita bisa menggunakan setengah alas kali tinggi. Alasnya mana? BC. Alasnya BC, tingginya apa? AB. Ya, maka kita hitung. Itulah yang disebut dengan produsen surplus. Gampang ya, produsen surplus. Mari kita kasih sekarang contoh. Anggaplah penawaran barang X ditunjukkan oleh fungsi penawaran sebagai berikut. Q supply X is equal to minus 40 ditambah 5PX. Ingat ya, positif ya, positif. Kenapa positif? Karena penawaran. Pada saat harga barang 10, berapakah jumlah barang X yang ditawarkan? Dan berapa produsen surplusnya? Oke.